pengurus juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera sahabat Nusantara. Pada hari ini tanggal 8 Syawal 1442 Hijriah atau tanggal 20 Mei tahun 2021 di Cirebon tadi pagi dilaksanakan sebuah tradisi bernama Grebeg Syawal. Peristiwa ini atau tradisi ini tadi pagi dipimpin oleh Pangeran Patih Raja Muhammad Qadiran mewakili Sultan Kanoman ke-12 yaitu Sultan Raja Muhammad Emiruddin. Nah, secara kebetulan pada malam hari ini setelah tadi pagi kita sama-sama melaksanakan Grebeg Syawal, saya berkunjung di Kesultanan Kanoman. Karena memang mayoritas yang hadir pada Grebeg Syawal ini selalu keluarga besar dari Kesultanan Kanoman Cirebon. Nah, bersama Majelis Seni dan Tradisi Cirebon atau Mesdi Cirebon hadir Mas Parihin. Beliau adalah salah satu pustakawan Kesultanan Kanoman Cirebon. Mas Parihin bisa jelaskan ke kami, sahabat Nusantara, apa itu Grebeg Syawal? Ya, terima kasih Mas Teddy Kampleng sudah memberikan saya kesempatan untuk berbincang-bincang mengenai tradisi Grebeg Syawal yang setiap tahun ini selalu dilaksanakan. Pertama begini, Grebeg Syawal ini merupakan tradisi yang sudah turun-temurun dari generasi ke generasi. Kalau kita merujuk pada sumber historiografi lokal, sejarah Cirebon di naskah, yang ditulis tahun 1785 lah, sekitar tahun segitu, tahun Jim akhir, itu di situ kita akan menemukan data yang menceritakan bahwa Panembahan Ratu mengikuti jejak leluhurnya, mengikuti jejak eyangnya, yaitu kalau Syawal itu melakukan tradisi Grebeg Syawal ke Gunung Sembung, sementara kalau Dzulhijjah itu melakukan tradisi Grebeg Agung di tanggal 10, tepat tanggal 10-nya. Sementara kalau Syawal di tanggal 8 Syawalnya. Nah, sehingga karena Sunan Gunung Jati memulai tradisi ini, akhirnya Panembahan Ratu atau Pangeran Mas Muhammad Zainul Arifin yang memerintah tahun 1570 sampai 1649 itu terus melaksanakan. Dan pada puncaknya ketika Keraton Cirebon terbelah, ada Kanoman dan Kasepuhan, tradisi ini jatuh pada Keraton Kanoman sehingga masih konsisten melakukan tradisi Grebeg Syawal itu. Apa sih Grebeg Syawal itu? Nah, Grebeg Syawal ini merupakan tradisi di mana para anggota keluarga keraton, khususnya para pinangeran, itu melakukan puasa 6 hari setelah tanggal 1 Syawal. Nah, itu merupakan puasa penyempurna dari puasa Ramadan lah, kira-kira begitu. Dan kalau kata ulama, kalau puasa Ramadan itu seperti 10 hari berpuasa, 10 bulan berpuasa. Sementara puasa Syawal itu seperti 2 bulan berpuasa, sehingga kita berpuasa Ramadan dan berpuasa Syawal itu seperti setahun kita berpuasa. Nah, maka karena di dalam puasa Syawal ini mempunyai keutamaan, sehingga ayo kita grebeg keutamaan itu. Kalimat grebeg itu menjemput keutamaan. Menjemput keutamaan. Dan itu selalu dilaksanakan pada setiap tanggal 8 Syawal. Kenapa harus 8 Syawal? Karena
di tanggal 8 Syawal itu mereka selesai melakukan puasa 6 hari itu. Jadi keutamaannya itu 6 hari berturut-turut. Meskipun boleh misalnya sehari puasa sehari enggak. Kayak puasa Daud gitu ya. Tapi utamanya itu 6 hari berturut-turut. Dari tanggal 2, tanggal 4, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, 6, 7, baru tanggal 8 berbuka. Berbukanya yaitu puncaknya adalah nyekar yang dilakukan dari mulai di makamnya Gusti Sunuhun sampai pada turun-turun ke Sultan Kanoman dan terakhir doa di pesanggerahan dan kembali ke pintu Pasujudan untuk doa lagi. Mas Farid bisa enggak? Karena sengaja kita tidak mengambil dokumentasi lengkap tentang prosesi Grebeg Sawal ya. Mungkin beberapa cuplikan saja kita hadirkan. Bisa jelaskan ke kami dan makna dari apa yang dilakukan oleh para pinangeran Sultan ini di ritual Grebeg Sawal itu. Yang dilakukan adalah tentu saja mereka puasa. Pertama puasa, urutannya adalah mereka puasa 6 hari berturut-turut ya, meskipun boleh selang-seling itu boleh. Mereka berpuasa. Lalu kemudian ada aturan tertentu yang harus dilakukan oleh para pinangeran ketika melakukan tradisi Grebeg Sawal. Yang pertama, ini yang akan memberikan tahu kepada kita kepada masyarakat Cirebon ya khususnya bahwa untuk memasuki area komplek makam Sunan Gunung Jati sampai pada pintu yang ke makam Syarif ya, ke pintu terakhir, ke pintu teratai gitu. Itu hanya diperuntukkan kepada keturunan saja. Nah, maka ketika Grebeg Sawal pun seperti itu. Dan yang bisa menziarahi sampai ke makam Syarif itu hanya keturunannya. Karena memang dulu tempat itu menjadi tempat rahasia, tempat persembunyian para pinangeran ketika dikejar oleh VOC. Selama ini kan pasti orang bertanya kenapa sih susah untuk ziarah langsung ke makam Sunan Gunung Jati, kan begitu ya. Nah, di momentum susah sampai ke makamnya langsung. Kan beda dengan Ampel, dengan Bonang, dengan Muria gitu ya. Langsung ke Mambarok. Kalau beliau kan nggak hanya pada pintu 3, pintu Pasujudan gitu. Nah, saya ceritakan dulu ini supaya masyarakat Cirebon tahu. Ya, jadi sebelum kita ngomongin tentang Grebeg Sawal, kenapa tidak boleh? Nah, karena momentum inilah yang memberitahu kita semua sebenarnya. Ada aturan yang harus masyarakat Cirebon tahu mengenai berziarah ke makam Sunan Gunung Jati. Nah, maka Grebeg Sawal ini akan menyeleksi siapa saja yang berhak untuk masuk ke dalam makamnya beliau. Nah, yang tadi saya sebutkan, di situ tidak boleh orang luar karena itu tempat persembunyian para pinangeran dari kejaran VOC. Nah, kalau misalnya ada VOC itu maksa masuk ke dalam komplek Astana Gunung Sembung ya kita nyebutnya, atau Giri Nur Saptarengga atau makam Sunan Gunung Jati itu, maka dipastikan dia akan mati. Nah, yang pernah terjadi ketika VOC maksa masuk itu namanya Jacob Cooper. Nah, itu maksa masuk, itu mati karena ada jebakan di situ. Ada jebakan dan ada tanaman beracun. Nah, sehingga hal inilah yang menjadikan ada aturan tidak boleh orang luar masuk karena konteksnya di era itu sebagai tempat rahasia. Selain itu di dalamnya ada benda-benda yang memang harus dijaga. Kemudian ada pasir Malela gitu kan. Pasir ini yang menjadi ikon bagi Astana Gunung Sembung sendiri, dan karena memang dilindungi maka semua orang tidak diperkenankan, hanya tertentu saja yang diperkenankan. Khususnya para pinangeran. Nah, di momentum Grebeg Sawal inilah kita akan melihat iring-iringan rombongan para pinangeran yang berangkat dari Bangsal Jinem, Keraton Kanoman menuju ke makam Sunan Gunung Jati. Itu kita akan melihat disambut oleh para kraman, oleh jeneng ya. Lalu mereka masuk dari pintu Pasujudan itu sampai naik ke pintu Ratna Komala, pintu Bacem, pintu Krapyak gitu ya, sampai ke pintu teratai, pintu yang terakhir masuk ke gedung Jinem. Jadi berangkat dari Bangsal Jinem, ziarah di gedung Jinem, yang gedung yang menaungi makam Sunan Gunung Jati. Apa itu Jinem itu apa itu Mas? Nama bangunannya. Jadi tempat
makam Sunan Gunung Jati yang sekarang menjadi makbarohnya itu dulu rumahnya, Oh, rumah beliau. rumah beliau. Dan ada yang bilang itu kamarnya di situ, sehingga yang tadinya jadi kamarnya, jadi rumahnya, sekarang jadi makamnya. Ini kan sama dengan Rasul, tuh. Rasul kan begitu, rumahnya jadi makamnya, yang di Masjid Nabawi itu. Sama di bawahnya ada Masjid Dok Jumeneng atau Masjid Sang Sakaratu. Jadi kalau kita bisa kalau kita bisa gambarkan, mungkin satu-satunya wali ya, bisa jadi ada. Tapi saya hanya melihat Sunan Gunung Jati yang tempat tinggalnya jadi tempat makamnya, yang sama seperti Nabi Muhammad itu. Nah, Apa yang dilakukan oleh Pinangeran di makam? Nah, tadi mereka setelah berangkat dari Bangsal Jinem, Keraton Kanoman bersama dengan Sultan atau diwakilkan oleh Pangeran Patih dalam hal ini, itu mereka berziarah, nyekar istilahnya. Nyekar. Jadi momentum Syawal itu diawali dengan puasa, diakhiri dengan nyekar. Maka inilah yang menjadikan Gerbek Syawal itu ramai. Nah, tadi aku juga ada di sana, Mas. Ya, Itu kok banyaknya Pinangeran tuh laki-laki ya. ya laki-laki. Lalu bagaimana laki-laki. dengan para ratu gitu? Kalau para ratu itu nanti habis duhur, Oh, kalau ada gilirannya. kalau paginya itu jam berapa pagi tuh? Pagi berangkat dari Jinem? Jinem jam 6. Jam 6. Jam 6. Nanti nunggu ya jam setengah 7 lah berangkat. Jam 7 sampai gitu. Habis duhur Kalau habis duhur para ratu, dipimpin sama siapa kalau? ratu dalam. Oh, ibunya Pak Gusten, ibunya Pak Sultan. Ibu dalam hal ini ibunya Pak Sultan. Sultan Kanoman ya. Iya, Ibu Ratu dalam Sri Mulia. Nanti Itu oleh beliau. ibu semua. Ibu-ibu semua, ratu-ratu semua. Gitu. Kalau dicatuin nggak cukup tempatnya ya. Nggak cukup. Makanya harus dibagi dua. Jadi Mas, laki-laki sendiri. apa esensi dari Gerbek Syawal? Yang pertama, tentu saja karena ini diawali dengan puasa adalah ngekang. Artinya menahan diri ya. Artinya kita jangan senang dulu setelah kita Idul Fitri gitu loh. Rata-rata rata-rata kita ini kan euforia, baju baru gitu kan, misalnya sepatu baru gitu ya, rumah dicat baru gitu kan. Uangnya juga baru. Nah, dalam hal ini agama mengontrol kamu jangan euforia dulu karena masih ada puasa 6 hari. Nah, itu artinya kita diajarkan untuk ngerem gitu, supaya nggak euforia dalam kesenangan yang berlebihan gitu. Nah, setelah itu makna berikutnya adalah esensi dari Gerbek Syawal adalah kita mengingat kematian, yaitu dengan berziarah atau nyekar. Nah, dan itu kenapa bisa ramai tradisi itu, karena memang para ki gede di setiap desa di wilayah 3 Cirebon lah kita bisa katakan, itu semua dimakamkan di Astana Gunung Sembung. Makanya ada misalnya Nyi Pati Semi, Ki Gede Hargelis, Ki Gede Jemaras. Nah, hampir semua makam-makam Ki Gede itu semua dimakamkan di Astana Gunung Sembung. Ada Jatinegara juga ya? Iya, ada Jatinegara. Ada Ki Gede Jatinegara. Ki Gede Jatinegara gitu. Nah, kenapa begitu? Karena dulu mereka santri-santrinya beliau. Santri-santri Sinuhun gitu. Jadi ketika momentum Gerbek Syawal, mereka semua datang ke Astana Gunung Sembung. Artinya apa? Mereka meyakini bahwa leluhur mereka berada di situ karena makamnya ada di situ, sehingga ikut merayakan dan meramaikan tradisi tersebut sehingga ramai akhirnya. Ada juga tadi saya perhatikan mereka itu sawer. Apa berbagi rezeki ya? Iya, itu sodako. Itu dilakukan oleh Pangeran Patih. Itu dilakukan oleh keluarga keraton dan juga masyarakat yang hadir sebagai apa istilahnya, mereka percaya tolak bala gitu. Memberikan rezeki, jadi tolak bala. Nah, setelah ziarah, keluarga turun lagi melakukan sawer. Sawer itu ada yang menjelang ataupun pertama ingin memasuki makam, dan juga ketika setelah memasuki makam. Jadi pas awal dan akhir biasanya begitu. Memilih saja ya, mau berangkat boleh, setelah itu boleh. Nah, biasanya kalau Pangeran Patih itu ketika di pesanggerahan, kalau dari Keraton Kanoman, itu di pesanggerahan, setelah doa baru kemudian sawer. Nah, setelah itu selesai, mereka makan-makan, ditutup
doa terakhir di pintu pasujudan yang biasa orang umum itu ziarah. Nah, di momentum inilah semua pintu menuju makam Sinuhun itu dibuka semua. Berapa pintu sih Mas? Kalau merujuk pada nama Giri Nur Saptarengga ada 7. Ada 7 cuma ditambahin 2. Jadi totalnya ada 9. Ya, kalau yang aslinya itu 7, makanya namanya Giri Nur Saptarengga. Itu 7, Sapta itu 7. 7 pintu. 7 pintu sekarang menjadi 9. 9 gitu. Jadi gunung yang mempunyai 7 pintu. Apa? Mas Parin bisa jelasin pintu-pintu apa aja yang ada di Gunung Jati? Misalnya ada pintu Pasujudan, pintu Ratna. Yang pertama dulu dari misalnya saya berziarah ke Gunung Jati. Itu pintu apa itu? Itu pintu Pasujudan. Itu Pasujudan. Yang biasa kita ziarah umum. Itu pintu Pasujudan. Pintu Pasujudan, terus ada pintu Ratna Komala. Pintu Bacem. Terus kemudian pintu Krapyak. Kemudian apa namanya? Ya intinya terakhirnya itu pintu Teratai. Pintu Teratai itu yang makamnya Gunung Jati. Pintu Teratai. Baik. Mas Parihin, secara ini kan era modernisasi, terus juga apalagi sekarang pandemi ya, di tengah orang tidak boleh berkumpul. Tadi kelihatannya sih mesti pakai masker ya. Saya perhatikan ada pakai masker juga. Itu sikap pemerintah terhadap tradisi yang ada di Grebeg Sawah ini seperti apa? Sebenarnya sih kalau dari pihak keraton sendiri menghimbaunya untuk tidak berkerumun dan tidak hadir gitu. Masyarakat jangan hadir ya, karena ini hadir, khusus untuk famili. Dan aslinya memang keluarga keraton. Gitu, yang masuk itu keluarga keraton saja gitu. Jadi tidak boleh orang lain masuk, sekalipun kita sebagai abdi dalam nggak bisa masuk gitu loh. Apalagi mengambil gambar, itu nggak bisa. Jadi sama sekali kita nggak boleh mengambil gambar. Dan itu memang khusus keluarga keraton yang berziarah. Adapun masyarakat sendiri itu kita nggak menghendaki itu sebenarnya, apalagi di momen tradisi ya, di momen pandemi gitu, di momen pandemi itu kita nggak menghendaki itu. Entahlah kalau bukan pandemi ya, tapi di momen pandemi tahun kemarin dan tahun ini kita nggak menghendaki itu, makanya kita bagi-bagi masker dan kemudian menyediakan tempat cuci tangan persis di pintu gapura awal. Sebelum pintu pengantin itu kita menyediakan 2 gentong untuk cuci tangan sebagai bentuk ketaatan kita pada standar protokol kesehatan. Mari menutup nih. Kenapa sih kita harus berziarah? Karena kita gunanya berziarah adalah untuk mengingat kematian dan mengingat jasa-jasa leluhur kita yang telah lalu. Karena ada istilah dalam amanat Galunggung itu hananguni hanamangke. Apa itu? Jadi tidak ada sekarang kalau nggak ada dulu. Artinya nggak ada kita kalau nggak ada para pendahulu. Maka sebagai manusia yang menghargai jasa para leluhurnya ya kita harus berziarah. Selain juga mengingat kematian, ini juga merupakan rasa atau tanda terima kasih kita kepada para pendahulu kita agar senantiasa mengingat, apalagi para pendahulu kita ini orang-orang mulia, orang-orang agung yang banyak sekali wasiat-wasiatnya ataupun banyak sekali petua-petuanya yang harus kita lakukan sebagai generasi. Mas Parihin, mungkin ini tabu sesuatu yang harus saya tanyakan, tapi tidak apalah karena ini memang era terbuka. Ya. Konon masyarakat umum juga sekarang sudah pada berziarah di hari-hari biasa, berziarah ke makam Syekh Syarif Hidayatullah. Dan konon juga informasi yang saya terima dari beberapa narasumber itu dipungutin biaya. Banyak laporan tentang masalah itu. Ya. Banyak laporan dan banyak sekali yang menyayangkan. Karena di atas, maksudnya di makam Sunan Gunung Jati ya, dijadikan alat atau tempat transaksional orang-orang lah gitu loh, yang nggak bertanggung jawab, oknum yang nggak bertanggung jawab. Sebenarnya begini, kalau dari keraton Kanoman itu tidak pernah memberikan pungutan, meminta pungutan, tidak pernah sama sekali, sepeser pun tidak pernah. Dan memang awalnya kita tidak ada surat untuk ziarah, nggak ada, karena
yang kita tahu dan yang kita pahami adalah bahwa ziarah itu keluarga setahun cuma 2 kali. Dan itu boleh masuk ketika momen Grebek Sawal, Idul Fitri, dan Grebek Agung saja. Hal lainnya itu insidental, misalnya pengen nikah, pengen menghitankan anak. Nah itu baru itu dibolehkan, insidental artinya ya. Tapi di luar itu, kalau pakem adat ziarah di Keraton Kanoman itu hanya Grebek Sawal dan Grebek Agung. Tambahan satu ketika Muharram, 1 Muharram. Nah hanya di hari-hari itu kita itu boleh berziarah. Kenapa kemudian sekarang banyak orang luar itu, bahkan di luar masyarakat luar, di luar hari-hari besar Islam itu bisa berziarah sekehendaknya gitu ya. Dan masuk ke dalam. Dan masuk ke dalam karena memang ada oknum yang apa istilahnya mentransaksionalkan agar bisa masuk. Tapi sekali lagi dari keraton tidak pernah. Dari Kesultanan Kanoman, Sultan Emiruddin tidak Sultan Emiruddin tidak pernah. Jadi kalau ada orang yang mengatasnamakan Sultan Emiruddin itu sama sekali bukan. Sama sekali. Dan kita konsisten karena kita ada keyakinan begini, kita takut kualat. Takut kualat. Jadi karena gini, di pepatahnya Sunan Gunung petata petitihnya Sunan Gunung Jati itu di awal ya kita bisa membaca di naskah. Siapapun orang yang tidak mendengarkan nasihatku lah istilahnya begitu, atau sinuhun tidak mentaati aturan-aturan leluhurnya, maka tidak akan aku aubi kira-kira gitu. Apa tidak akan apa? Tidak akan aku naungi. Tidak akan aku naungi. Nah, Mas Farin, saya terganggu terus itu. Transaksi ziarah ke makam Syekh Syarif itu kan Sunan Gunung Jati ini kan beritanya cukup keras, ramai dan lama. Ada pungutan-pungutan yang dilakukan oleh oknum gitu. Lalu apa tindakan dari Kesultanan Kanoman dari dipimpin oleh Sultan Raja Muhammad Emiruddin terhadap oknum-oknum seperti itu? Setiap ada orang yang melaporkan hal seperti itu, kita selalu klarifikasi. Bahkan pernah waktu itu ada semacam press release ya 2014 apa 2013 itu mengenai masalah pengaduan itu membuat suatu persepsi bahwa dari Keraton Kanoman tidak pernah melakukan pungutan kepada siapapun yang berziarah, tidak pernah. Tapi harus ada etikanya. Kenapa begitu? Karena ada beberapa pihak yang kemudian bikin surat dari ada pihak lah yang bikin surat, yang kemudian surat itu menjadi surat sakti gitu loh. Maka Kanoman pun membuat itu dalam rangka supaya bisa mengontrol, supaya bisa menyeleksi gitu loh, siapa aja orang yang pengen berziarah. Karena di surat itu ada izin kubur, ada izin ziarah, ada izin kegilang. Kegilang itu ngasih batu bata setelah 3 tahun kewafatan seseorang gitu loh. Karena kalau 1 tahun 2 tahun barangkali tanahnya masih basah dan khawatir. Ngejaul ya. Kegilang itu kalau orang masyarakat bilangnya ngejaul ya. Ngejaul, tapi di kita istilahnya kegilang gitu. Nah, kenapa begitu? Itu untuk menunjukkan bahwa Gunung Sembung, Astana Gunung Sembung, Astana Gunung Jati, bahkan sampai ke Melaten, itu otoritasnya adalah otoritas Kanoman. Kesultanan Kanoman ya. Otoritas Kesultanan Kanoman. Dan kita bisa dicek datanya gitu loh. Itu sejak Sultan kelima ya, Sultan Abu Soleh Imamuddin itu sudah ada surat dari kolonial Hindia Belanda bahwa otoritas ini adalah otoritas Kanoman. Makanya yang mengangkat jendeng, yang mengangkat bekel anom, yang mengangkat bekel sepuh itu otoritas Kanoman. Termasuk tradisi Mapagsri, Nadran, Sedekah Bumi yang dilakukan oleh Astana Gunung Sembung, para kraman dan jeneng itu otoritasnya adalah otoritas Kanoman. Di luar itu tidak ada. Dan Grebek Sawal itu cuman Kanoman. Yang lain nggak ada. Yang lain nggak ada ya. Yang lain nggak ada. Yang kalaupun misalnya ada Kaprabonan itu ngikut dulu. Ngikut Kasepuan ngikut gitu. Kasepuan juga ngikut Kanoman, Cirebon ngikut Kanoman. Ngikut. Tradisinya cuman Kanoman. Otoritasnya dimiliki oleh Kesultanan Kanoman. Baik Mas Farin, terima kasih
mohon maaf telah ganggu waktunya ini ya. Jadi, sahabat Nusantara, demikian perbincangan Majelis Seni dan Tradisi dengan Mas Parihin. Beliau adalah pustakawan Kesultanan Kanoman. Ada beberapa hal yang bisa kita jadikan pengetahuan, pembelajaran buat aktivitas hidup kita sehari-hari. Sahabat Nusantara, hanya dengan kecintaanlah seni dan tradisi dapat mengukuhkan kedaulatan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.